mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak memanjakan milenial. Nah, dari statement ini apa yang bisa Bang Aidil tangkap nih? Nah, kita lanjut ke topik pembahasan nih, Bang. Oh, siap. Ini harus agak serius dikit, Bang. Oh, siap. Oke. Siap. Beberapa tempo hari yang lalu lah. Itu ada salah satu ketua umum partai mengatakan bahwa mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak memanjakan milenial. Oke. Tapi premis sebelumnya dia katakan jangan cuman aksi doang. Akhirnya dari aksi itu pembakaran fasilitas umum, halte. Tapi kesimpulannya jangan manjakan milenial. Oke. Nah, dari statement ini apa yang bisa Bang Aidil tangkap nih? Ya. Gimana, Bang? Ya, saya sulit nangkap soalnya bukan penjaga gawang. Oke. Nangkap kan. Tapi ya saya coba interpretasikan ya. Pandangan Bang Aidil Iya. mendengar statement itu Iya. seperti apa? Saya mendengarnya sebenarnya satu tidak heran ya. Oke. Tidak heran karena dalam artian begini. Adalah hal yang wajar terkadang sekali ketika orang yang lebih tua mempertanyakan generasi-generasi yang lebih muda. Oke, konteks mempertanyakan sih masih positif. Iya, mempertanyakan kan it's okay kan. Oke. Nah, tapi ketika misalnya spesifik, misalnya ditanyakan apa kontribusi milenial dan jangan terlalu dimanjakan, Ya. ya berarti ini kan menurut saya apa kontribusi ya? Ini agak sulit sebenarnya. Karena sudah bukan kalimat positif lagi tuh, Bang. Iya, karena pada dasarnya bagi Aidil semua generasi, semua manusia itu pasti ada kontribusi pada level tertentu. Betul. Gitu. Misalnya contoh, apa sih yang paling kita banggakan dari masa-masa ini? Misalnya keterbukaan informasi, Transparansi, katakanlah let's say e-commerce. Oke. E-commerce yang di Indonesia kan menurut saya foundersnya ya milenial juga. Betul. Semua. Atau misalnya apa hari ini yang kita banggakan di kemudahan teknologi informasi ini, misalnya penggunaan sosial media. Oke. Misalnya kalau kita baca sosial media, Facebook, ini tapi konteksnya global ya. Konteks global, oke. Let's say Facebook yang bikin juga milenial, Instagram Kevin Systrom pun millennials. Di Indonesia tadi e-commerce, Bukalapak, kayak Tokopedia atau platform lain, misalnya Gojek lain-lain. Artinya penggebrak di masa sekarang itu kebanyakan pemuda. Iya betul. Tapi Aidil melihat bahwa ini kan sebenarnya generasi dia menyebutkan millennials itu bukan hanya untuk milenial sebenarnya menurut Aidil ya. Karena kan sekarang ada bukan ketidaktahuan ya, mungkin masyarakat menangkapnya anak muda equals millennials. Oke. Nah, padahal kan sudah ada generasi lain Dan lagi. itu pun sebetulnya bertolak belakang dengan yang ikut aksi. Bahkan yang aksi itu ada anak SMA, anak STM, mahasiswa yang sebetulnya bukan milenial, generasi Z pun ada. Iya betul. Gimana tuh? Betul. Tapi menarik ketika ketua partai tersebut bilang jangan terlalu dimanjakan. Oke. Nah ini kan harus kita baca bentuk pemanjaan Jokowi terhadap milenials yang dimaksud itu yang mana? Oke. Karena kan kalau kita lihat terhadap mereka yang demo kan menurut saya tidak dimanjakan. Kita cukup keras berbenturan di lapangan. Nah mungkin kita dapat artikan dimanjakan dalam artian diberikan ruang. Oke. Ya kan ada staf khusus milenial, katakanlah kan ada komisaris dan direktur milenial. Apakah memang dan lain sebagainya. pesan politiknya ingin disampaikan ke arah sana? Karena memang sekarang di presiden ada staf susnya, di menteri ada staf susnya, seolah-olah ini kok punya banyak power di dalam kekuasaan sehingga Ibu Megawati mengingatkan jangan terlalu dimanjakan. Apa memang ke arah sana, Bang? Bisa jadi ke arah sana. Karena dalam artian begini, kalau berbicara tentang staf khusus misalnya, dalam konteks staf khusus milenial, Abang kan, waktu itu juga sebetulnya ditawarkan kan? waduh, saya ditawarkan Staf sus untuk masuk di acara podcast Sentinel sih. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Lebih keren bagi saya. Iya. Ya, tar benderanya sini dikit biar lebih nasionalis. Lanjut, Bang. Nah, menurut saya adanya bukan penawaran kok jadi penawaran. Adanya ruang-ruang yang diberikan. Oke. Itu mungkin di awalnya looks promising gitu. Seperti menjanjikan. Oke. Nah, tapi kan pada akhirnya patut dipertanyakan lagi. Lantas, Seolah-olah membawa harapan. Iya, betul. Seolah-olah banyak gebrakan. betul, dan dengan terjadinya ada kemarin dinamika yang kita lihat bersama Oke. di mana dua staf khusus milenial mundur, kan ini menjadi moment of reflection juga. Maksudnya apakah memang betul-betul dibutuhkan atau memang bagus? Karena begini, kalau menyikapi positioning milenial di ruang-ruang katakanlah yang memang sudah existing sebelumnya, bagi saya nggak ada masalah. Misalnya menteri
milenial kan. Ya nomenklatur menteri itu memang ada dari dulu gitu kan. Misalnya di perusahaan katakanlah ya memang katakanlah direksi dan komisaris itu memang ada dari dulu. Tapi kan yang menjadi titik fokus ini harus ditampain bejibun 7 biji. Orang melingkar di sisi presiden sehingga titik tekan saya di situ. Nah, kita bisa melihat mungkin satu ya, ini gestur politik saja. Mungkin di gestur awal, politik ya. Iya kan, simbol kan. Jadi seakan-akan pemimpin ini betul-betul peduli sama milenials, nih gua kasih ruang nih. Karena bertepatan dengan banyak sekali gejolak kan itu, aksi demonstrasi lah, gejolak apa segala macam. Betul. Jadi memang menurut saya ini sebagai simbolisme politik saja sebenarnya di awal. Karena kalau memang tujuannya, kan kalau saya tidak salah ini bisa dicek oleh teman-teman ya. Hari itu kan ada statement bahwa mereka tidak ngantor rutin kok. Mereka untuk teman diskusinya presiden atau dan sebagainya. Nah, kalau untuk itu kan bagi saya tidak harus dibikinkan jabatan. Maksudnya presiden panggil kapan aja untuk minta masukan kan bisa-bisa saja. Tapi mungkin pada akhirnya tetap dimanjakan ini dilihat karena diberikan fasilitas, ruangan yang berlebih apa dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari dimanjakan atau tidak, saya sebenarnya dalam titik ini merasa tidak perlu dilihat rentang usia atau bagaimana. Selama mereka berkompetensi, bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah, menjawab tantangan yang ada, ya bagi saya nggak ada soal. Artinya bukan berarti kita mempersoalkan mereka secara personal. Saya juga yakin bahwa mereka yang ada di staf sus presiden itu memiliki kompetensi dan proses yang sudah dilewati. Tetapi secara tupoksi dan fungsi dari kelembagaan yang dibentuk tidak punya hak mengeksekusi, tidak ada apalagi legislasi gitu kan. Artinya hanya sekedar menjadi teman diskusi. Ya mahasiswa pun tiap hari memberikan aspirasi tanpa digaji 50 juta dan bisa-bisa saja. Iya, betul kan? Artinya apakah memang pesan komunikasi politik sang ketua partai ini ingin mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk jangan terlalu diberikan ruang nih untuk anak muda? Gimana kira-kira? Kalau secara politik, Adil melihat sebenarnya arahnya bukan ke presiden, tapi untuk membentengi presiden dari request-request yang lain. Request ini titipan. Ya, maksud saya begini, kalau memang dia mau mengingatkan Jokowi, dia tidak harus statement ke publik. Dia tinggal panggil aja Jokowi kan, bilang Jokowi udah itu jangan gini. Bisik-bisik bisa lah ya. Tapi by WA bisa. Iya, by WA bisa kan, atau chat gitu kan. Itu kejauhan Bang. Iya kan, kalau nunggu ketemu di Tinder kan kelamaan. Bisa jadi satunya swipe right, satunya kiri kan. Gak match. Ini pengalaman apa gimana nih Bang? Enggak, ini kan kamu cerita tadi. Saya kan baru tahu hari ini, Tinder itu apa tadi? Nah, benar-benar bisa komunikasi personal gitu lah ya. Menurut Aidil mungkin karena ada presiden, ada milenial yang bisa duduk di posisi-posisi tertentu, sehingga ada demand-demand yang lain. Banyak orang yang tergiur, ini taruh orang gua dong milenial ke situ, ini taruh orang gua dong milenial ke situ. Sehingga apa yang dikatakan oleh ketua partai ini, Adil melihat mungkin ya, ini kan tafsirnya bisa banyak. Betul. Untuk ngasih tahu ke orang-orang lain bahwa udah itu milenial udah yang kemarin aja. Enough is enough gitu, udah cukup gitu, kembali normal lagi seperti sebelum era banyak anak muda masuk di. Artinya memang bukan secara bulat untuk Presiden Pak Jokowi. Menurut saya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Dia di sisi lain bisa mengingatkan juga ya, it's okay. Tapi mungkin message-nya adalah udah cukup banyak, mungkin udah it's enough. Jadi mungkin kasih yang lain-lain lagi, mungkin walau hanya dia yang tahu dan. Atau mungkin lagi mempertimbangkan Bang Aidil juga buat masuk. Jadi begitu Bu Megawati mendengar, wah ada Bang Aidil, udah cukup. Waduh, enggak ya, kebetulan saya lebih memilih sekali lagi untuk ke acara Centennial Z. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Oke. Nah Bang, tapi begini Bang, kita sudah mulai ada pergeseran budaya nih Bang. Dari dengan gaya-gaya lama, masuklah lapisan generasi milenial. Dan sebetulnya ada juga nih Bang, ini gerbong generasi yang sebetulnya secara culture sudah mulai menguasai tentang digital, tadi ada critical thinking, transparansi, tentang generasi Z. Atau kalau yang di sini namanya Centennial Z gitu Bang. Nah, ini kira-kira pola kolaborasi seperti apa agar tidak ada percikan-percikan konflik seperti statement yang Ibu Mega tadi. Jadi antara generasi tua itu juga mengajarkan ke milenial dan milenial pun mengajak generasi Z-nya ini supaya tidak ada segregasi generasi. Gimana kira-kira ini Bang? Ya, kalau saya begini, pertama kita harus menyadari dulu bahwa memang di publik ini orang-orang belum mampu memahami kedua term itu.
Oke. Misalkan tadi katanya ada millennials, ada Ya, centennials. Kayaknya oke. orang-orang yang agak cukup berumur itu kan melihat pokoknya masih mendefinisikan milenial itu pokoknya equals anak muda gitu. Oke. Padahal kalau kita bicara generasi, misalnya katakan millennials ini sekarang pasti umur-umurnya paling muda sekitar 25 tahun, paling tua umur 40. Ya. Jadi kalau yang disasar adalah mahasiswa, anak SMA, katakanlah bahan bakar Oke. utama yang turun ke jalan kemarin, itu kan sebenarnya udah tidak ada, sudah didominasi oleh Generasi Z, centennials, centennial generasi tadi. Z. Karena generasi Z sekarang harusnya umur 10 sampai 25. Betul, dari 95 ke atas atau Ya, 96 ke atas betul, gitu kan. 95 ke atas atau 96 ke atas. Sehingga kalau dibilang masalah ada segregasi antar generasi lain-lain sebagainya, saya rasa ini hal yang lumrah dan akan berulang terus. Oke. Akan berulang terus. Karena kan yang tua akan yang muda akan jadi tua, yang bayi akan jadi balita akan jadi remaja dan jalan terus. Tinggal masalahnya adalah setiap generasi ini kan lahir dalam kondisi di mana mereka punya tools masing-masing. Oke. Begitu kan? Katakanlah centennial sekarang kan dengan digital Ya. privilege kan, mereka Betul. bergerak dengan itu. Dengan anggaran 3 kamera begini, kita bisa mengekspresikan pendapat seluas-luasnya. Betul kan, dengan mikrofon yang warnanya sangat tidak melambangkan partai tertentu. Betul. Kita membahas, tapi warnanya ada di sini ternyata ya. Iya kan? Kita Sangat bahas. tidak melambangkan. Iya, Sangat iya, tidak iya. melambangkan, saya katakan seperti itu. Aduh tadi saya Ya artinya ada banyak sekali tools yang Ya, yang betul. berbeda di antar generasi betul, misalkan. betul. Kembali ke tools tadi. Jadi bagi saya seharusnya gerakan generasi ini tidak terjebak pada tataran, kalau kita bicara misalnya ideopol strata kan. Weh. Tools itu kan di strataknya paling kan, atau di taktiknya paling. Yap. Ideopol dari dulu sampai sekarang sama-sama aja. Sama-sama saja. Nah, jadi misalnya contoh Ideologi, politik, strategi dan taktik. kan? Oke. Nah, katakanlah zaman sekarang oke, teman-teman punya kemudahan sosial media apa dan lain. Aidil yakin juga katakanlah pejuang-pejuang zaman dulu kalau sosmed sudah ada, ya mereka akan pakai tools itu juga. Sumpah Pemuda pakai grup WA ngumpul gitu kan ya. Ngumpul kan, ini mereka Zoom meeting gitu kan. Bisa aja, tapi Bisa aja, tapi bisa. dalam artian begini, Aidil juga selalu bilang di forum di mana-mana. Katakanlah salah satu tokoh ideolog yang Aidil kagum itu katakanlah Cak Nur kan. Nurholis Majid. Nurholis Majid kalau hidup hari ini, Aidil yakin followers IG-nya nggak kurang dari 100.000. iya kan? Karena Iya, apa yang iya. dilakukan pada masanya adalah menginfluence orang-orang dengan pemikiran. Mendobrak. Iya kan, mendobrak kan. Nah, kalau hal itu dilakukan zaman sekarang juga mendobrak dan mempengaruhi pemikiran itu kan bisa juga. Tapi tools yang ada kan medsos Itu dia. misalnya. Jadi tools ini akan berubah terus. Tinggal ideologi dan politik atau konten narasi yang mau dibawa itu apa, menurut saya titik tekannya di situ. Karena katakanlah Oke. centennials punya tools apa, millennials punya tools apa, generasi X punya tools apa, toolsnya bisa beda-beda, tapi kan idenya bisa sama. Tinggal siapa di antara kita yang punya tertanam jiwa leadership yang bisa mengkolaborasikan antar generasi itu, Bang. Betul. Yang penting jangan terlalu mengeksklusifkan diri juga. Itu dia. Bagi Kita bukan ingin mengklaster-klaster Iya. maksudnya, tetapi bahwa itu dia ada karakter-karakter yang berbeda nih antara generasi Z, centennial, milenial dan generasi tua gitu loh, Bang. Betul. Saran dari Bang Aidil, Ya. melihat fenomena anak-anak generasi centennial, generasi Z ini begitu luar biasa mengkritik, berekspresi dan bebas berpendapat. Apa sarannya kira-kira, Bang? Ya, saran Aidil mungkin perbanyak membaca Oke. dan mencari tahu arahnya mau kemana. Ini tipsnya ada dari sekarang berarti ya. Oh, itu jelas. Silakan kawan-kawan cek dari sekarang gitu. Dari sekarang. Nah, isinya mau kemana? Dalam artian tools sosial media kalian punya, caranya kalian punya, tinggal konten yang mau ditumpangkan itu apa. Karena kan bagaimana kalau katakanlah influencer sosial media apa sekedar untuk mengglorifikasi gaya hidup atau Oke. apa kan kayak ya oke lah, it's fine, tapi kan biasa aja. Tapi teman-teman yang kritis, yang misalnya Sultan, teman-teman di Centennial Z yang punya kesadaran untuk bergerak, nah itunya aja yang diperkaya, baru ditumpangin ke kanal komunikasi yang ada. Kualitasnya jadi, Bang ya. Betul. Jadi bukan angka, jadi ya di sini pun kita juga nggak begitu, Bang. Jadi silahkan mau subscribe bagus. Ya. Enggak juga ya masalah juga sih Ya, sebetulnya masalah. kalau nggak subscribe. Harus- Harus subscribe lah ya. Subrek. Subrek. Jadi tapi titik tekannya bahwa kita bebas berbicara, artinya bukan fokus utamanya untuk menarik perhatian, tapi gimana cara kita menjaga kualitas agar bisa berbanding lurus dengan kuantitas tadi, Bang. Betul. Karena dua-duanya adalah syarat yang penting menurut